Jika airnya cukup banyak, maka kita sempurnakan dengan sunnahnya, dan tambahan pahala bisa kita raih. Apa diantara sunnahnya? Pertama, mulai ya dengan kita berniat membaca bismillah, kemudian kita menyela-nyela tangan bil air, ya, kita basuhkan dulu, sunnah pertama. Kedua, selesai kita kumur-kumur. Di antara kumur-kumur ini boleh kita sambil menyikat bagian gigi, membersihkan. Ya, laula an asyqa ala ummati, kata Nabi, kalau saya tidak bermaksud memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak 'inda kulli salati. Aku akan perintahkan mereka menyikat giginya sebelum mereka salat. Sebelum mereka salat atau saat mereka salat, ada yang menafsirkan sebelum salat gosok-gosok begini, ada yang menafsirkan saat wudu dia bersihkan. Supaya sisa makanan yang menyelip di gigi itu bisa dihilangkan dengan cara digosok-gosok itu. Bisa menggunakan sikat gigi atau mungkin bagian dari jemari seperti ini. Paham ya? Baik, jadi ambil kumur-kumur, nah kemudian tumpahkan. Sunnah dari berkumur-kumur ini adalah yang kedua, menghirup ke hidung, istinsyak namanya. Hirup sebagian airnya ke hidung, kemudian kita istinsyar, keluarkan kotorannya ya dari daerah hidung. Saya ulang, sunnah pertama ini basuh tangan, kedua kumur-kumur, ketiga hirup sebagian, istinsyak, keempat keluarkan, istinsyar. Sunnah selanjutnya, fokus baik-baik, telinga, membasuh telinga. Ini caranya bisa langsung sekaligus dari kepala begini, turunkan kemudian ke telinga, boleh. Boleh juga setelah kepala ambil air lagi untuk membasuh telinga, itu sah, karena dua hadisnya ada dari satu sahabat yang sama, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Posisinya ada di sini, hadis Muslim, hadis 246. Ya, boleh sampai di sini. Kemudian ke ujung kaki sudah selesai, kerjakan dengan tertib. Sunnah selanjutnya baru ditutup dengan doa. Dan di sini saya akan berhenti sejenak. Doa ini sunnah juga dalam wudu, diakhiri dengan doa. Pertanyaan saya, apa doanya? Doanya disebutkan di sini, hadis Muslim hadis 244, juga ada di silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani nomor hadis 6048. Saya bacakan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Teruskan, belum selesai. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal, tahan sebentar. Perhatikan pertanyaan saya. Kita sering membaca doa ini, paham nggak dengan artinya? Sekarang perhatikan esensinya. Saya bacakan artinya. Allahumma ja'alni, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku minat tawwabin, termasuk orang tobat. Anda kan baru wudu, kenapa doanya doa tobat? Kan yang kita kerjakan wudu. Kenapa saat baca doanya selesai tobat? Ini yang saya maksudkan dengan taharah. Makanya Nabi menyebut dengan taharah. Bukankah tobat itu mengakui dosa yang pernah dilakukan, menyesalinya, dan berjanji akan meninggalkannya? Di orang wudu itu sebetulnya dia sedang bertobat dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya silahkan cek kenapa hikmahnya yang dibasuh dalam wudu itu umumnya anggota tubuh yang sering kita gunakan beraktivitas. Wajah dengan mata menatap, lisannya berbicara, kumur-kumur. Lihat tangan, ini yang menyentuh, megang macam-macam, dari ujung jemari sampai ke sini, gerak. Sampai ke telinga yang sering mendengar, sampai ke ujung kaki. Mata kadang lihat yang keliru, lisan bicara yang salah, tangan mengerjakan yang keliru, kaki melangkah pada yang salah, kadang-kadang sombong, kata Al-Quran. Mohon maaf, orang yang wudunya benar itu saat dia berwudu sebetulnya dia sedang bertobat. Jadi begitu Anda misal berkumur-kumur, itu bukan sekedar mengeluarkan kotoran fisik yang ada di lisan, tapi kata Nabi, saat benar-benar dia, hadis Muslim hadis 246, saat benar-benar dia mengeluarkan air di mulutnya, bersama itu jatuhlah kotoran dosa-dosa. Di Anda saat berkumur-kumur itu, coba ingat-ingat, ini salah apa lisan kita? Barangkali kita merasa baik, tapi orang lain menilai kita itu sering salah dengan lisan kita. Bicara yang tidak menyenangkan, sering mencela orang lain, kadang-kadang gibah, bicara yang tidak elok dalam kehidupan. Ini karena aneh, minimal 5 kali wudu. Kalau sekali wudu masih salah, barangkali agak wajar. Tapi kalau 5 kali dibasuh masih kotor juga, perlu berapa kali dibasuh lagi?
Saya basuh tangan sekali masih kotor, wajar lah, nggak kesentuh. 2 kali masih kotor, 3 kali agak kurang wajar, 5 kali dibasuh masih kotor juga. Antum berapa basuhan lagi? Seharusnya orang yang berkumur minimal 5 kali dalam sehari itu bersih lisannya. Selesai. Tidak ada hubungan dengan dengan dusta lagi, berkata yang kotor lagi, kalimat yang tidak menyenangkan. Dimohon izin kalau ada setiap hari wudu lisannya kotor, ada yang salah dalam wudunya. Evaluasi sampai ke tangan, digunakan untuk menulis. Kadang-kadang menulis yang tidak baik, bikin status, menulis yang tidak benar, hoax, mencela orang lain. Atau anda yang tanda tangan proyek yang tidak jelas, katanya wudu, bahkan baru wudu lagi, masya Allah, Pak ini ada proyek, masya Allah nilainya miliaran, tapi sifatnya haram. Silakan Pak tanda tangan. Sebentar ya, saya wudu dulu. Wudu dulu, masya Allah. Habis wudu baru tanda tangan, mustahil. Tangan yang dipakai taat, mustahil dipakai maksiat, mustahil. Ya teman-teman, mustahil itu. Tidak akan pernah tangan digunakan maksiat. Lisan yang dipakai sholat, mustahil digunakan maksiat. Kaki yang dipakai untuk ibadah dibasuh dengan wudu, mustahil berbuat yang tidak elok, mustahil. Ayo Pak, di sana ada proyek nilainya besar Pak. 100 miliar, bagian Bapak 20%. Tidak, saya berwudu, mohon maaf. Naik deh Pak, 50%. Sebentar, saya istikharah dulu. Saya istikharah dulu. Bisa. Jadi kalau seseorang sudah bertobat itu, dia janji. Teman-teman evaluasi, coba tangannya salah apa? Selesai wudu, hilang. Kalau belum, wudu lagi. Waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri untuk bersih luarnya, suci dalamnya. Dari kata taharah. Mutatahhir, orang yang berusaha suci. Kalau sudah suci disebut dengan tahir. Kalau ibu bapak wudunya seperti ini, fokus ya, wudunya seperti ini, taubat, kemudian taharah, bersih luar dalam, maka anda langsung disebut oleh Al-Quran berpeluang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222. Ini Quran surah kedua ayat 222, di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai orang-orang yang berusaha untuk taubat dan selalu membersihkan atau menyucikan dirinya. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Anda berdoa setiap wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Minat tawwabina minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau wudu Anda bagus, taubat Anda benar, Anda tinggalkan maksiat, Anda raih taat kepada Allah, maka cinta Allah akan Anda raih. Itu poinnya yang dahsyat. Kalau cinta Allah sudah kita raih, maka yang pertama Allah berikan bagi kita semua adalah ampunan dari semua dosa. Semua dosa diampuni. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Dosa sebesar apapun, walaupun israf dalam dosa. Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan rumusnya. Saya berakhir di sini. Qul, Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Di bagaimana Nabi beraktivitas dalam kehidupan, termasuk wudunya ikut Nabi. Kalau Anda bisa melakukan itu, perhatikan, ini persamaannya. Perhatikan, yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan diberikan kepada Anda. Nah, saat Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Selesai. Jadi kalau kita wudunya benar, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, taubat, mutatahhir, masya Allah. Itu diantara tanda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu ingin berusaha meraih cinta Allah, Anda dicintai pasangan hidup, bahagianya luar biasa. Kenapa tidak ada yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Lalu saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kan? Dan sekarang diberikan peluang untuk diampuni dosa, kenapa tidak kita raih? Bahkan israf itu dosa paling tinggi. Boros dalam dosa. Jadi semua pengen diraih. Kalau ini bohong saja, ini mencela saja, ini pukul saja. Kalau yang ini
kalau ada orang berbuat dosa belum dia kerjakan, kayaknya kurang. Mas, sudah pernah mukul orang? Belum saya. Tuh ada di sana. Mana? Datangkan. Oh, Masya Allah. Dia kalau belum melakukan dosa, gatal tangannya. Tiba-tiba dia ingin kembali. Maka ada jalan untuk kembali. Di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei, katakan Muhammad pada hamba-hamba Allah yang banyak dosanya berlebih, jangan putus asa dari rahmat Allah. Caranya, salah satunya ini, taubat dan perbaiki dalam wudu. Jelas di sini? Baik, syaratnya tidak berlebihan juga dalam wudunya, karena israf diantaranya bermakna berlebihan dalam menggunakan sesuatu, termasuk air wudunya. Maka kami tutup dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, silahkan berikan tampilan terbaik saat ada panggilan dari masjid, maksudnya salat, kenakan yang terbaik, termasuk wudu dengan baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Tusrifu, kalimatnya menggunakan israf, bukan dimakan minum saja. Dosa bisa israf, wudu bisa israf. Karena ada orang minum berlebihan, ada orang menggunakan air berlebihan. Minum pakai air, wudu pakai air. Karena itu para ulama fikih, berlebihan dalam wudu pun itu termasuk bermaksiat kepada Nabi dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau nanti gunakan air, ada 3 sifat air dipakai wudu. 1, air yang seperti ini berada dalam satu wadah tertentu. 2, air yang ada dalam keran yang bisa diatur. 3, air yang mengalir seperti di sungai atau lautan sekitarnya. Kalau yang 3 itu nggak ada masalah. Yang seperti ini dengan keran itu yang kita kondisikan. Saya akhiri, kalau pakai keran, maka kita atur, jangan sampai terlampau berlebihan. Ya, saya biasanya seperti ini. Biasanya kalau ada keran, nah ini biasanya kalau tidak dikecilkan, maka kita ambil dulu. Kemudian setelah kita ambil ya air secukupnya, lalu setelah itu kita coba matikan. Jadi kita ambil begini, kita matikan, kemudian kita basuh. Untuk tangan kita ambil dari sini, ini kita matikan. Ya, nah, itu bisa menghemat air dan cukup luar biasa. Ini kalau seperti ini, ya saya ambil contoh yang ini karena lebih mudah konsekuensinya. Jadi seperti ini, ambil airnya begini, tutup, ya, kemudian baru kita basuhkan ke wajah. Ambil lagi airnya, baru kemudian ke tangan sampai siku. Kenapa tadi tidak siku dari tangan, tapi tangan sampai siku yang ini dulu? Karena ini yang sering banyak kita gunakan dalam keseharian. Ini yang banyak dosanya dibandingkan yang ini. Makanya saat Anda basuh dari sini, bayangkan dosa apa yang pernah dikerjakan oleh jemari-jemari kita. Ya, paham ya? Sampai ke sini, sampai kita turunkan lagi. Itulah barangkali inti materi yang kita bahas dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf lebih 50 menit dari sesi yang diberikan. Berikan sesi barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, kita berhenti di 15 menit ke depan insya Allah.